Salam kecerdasan. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya Syekh Anwar Soid yang selalu setia dalam hal-hal mencerdaskan ya. Nah, kali ini saya berbicara tentang hukum acara perdata. Topiknya adalah perdamaian ya, perdamaian. Nah, apa itu perdamaian ya, atau lembaga perdamaian dalam hukum acara perdata? Saya mulai dengan pasal 130 ya. 130 ya, 130 HIR atau 154 RBG. Nah, di situ pada kedua pasal itu dikenal adanya lembaga perdamaian ya. Nah, lembaga perdamaian dalam sistem hukum acara perdata mempunyai kedudukan yang sangat strategis sekali. Nah, jadi dengan adanya lembaga perdamaian ini, ya, jadi apa yang disepakati oleh para pihak yang berperkara, maka selesailah perkara itu, ya, selesai. Jadi itu makanya dikatakan tadi sangat strategis. Jadi kenapa sangat strategis? Kenapa? Karena apabila para pihak sepakat untuk berdamai, maka selesailah perkara. Jadi tidak ada lagi beban, pikiran, tenaga untuk memikirkan itu. Kalaulah para pihak sudah sepakat ada perdamaian, ya, maka hakim yang menangani perkara itu akan memberi putusan kepada pihak tergugat dan kepada pihak tergugat, yaitu dengan hukuman ya, agar kedua belah pihak wajib memenuhi isi perdamaian. Nah, jadi perdamaian ini menghukum kedua-duanya, baik itu penggugat maupun tergugat. Tapi apa isi putusannya? Yaitu bahwa para pihak yang berperkara itu harus memenuhi isi kesepakatan perdamaian yang mereka capai. Nah, itu dia. Nah, dalam satu perkara atau satu gugatan, sebenarnya hakim wajib menawarkan perdamaian pada sidang pertama. Nah, jadi misalnya ada gugatan dan kemudian dipanggil. Nah, sesudah itu kedua belah pihak hadir pada sidang pertama. Nah, disitulah hakim wajib menawarkan kepada para pihak yang berperkara ini agar mereka berdamai dulu, usahakan dulu berdamai. Ya. Nah, itu kewajiban. Nah, di saat itulah hakim perdata berperan aktif sebagai penengah dalam kasus gugatan tersebut, ya. Nah, kemudian kita lihat dulu perkembangan perdamaian ini. Nah, salah satu persoalan yang real atau yang faktual dalam menempuh penyelesaian sengketa melalui peradilan adalah soal lamanya segi waktu. Itu tidak dapat dipungkiri. Mulai dari gugatan sampai gugatan itu, putusan itu ingkrah, itu bisa saja lama, ya. Di pengadilan pertama, pengadilan banding, kemudian kasasi, itu bisa lama sekali, bisa menahun sebenarnya.
Nah, jadi itulah dikatakan untuk memperoleh putusan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap itu memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Nah, apa penyebabnya? Ya, apa penyebabnya? Itu disebabkan sistem pemeriksaan di pengadilan itu sangat formalistis. Ya, formalistis. Banyak hal-hal yang harus dilakukan. Ya, harus dimasuki, harus dijalankan. Itu yang disebut formalistis. Kemudian sangat teknis sekali. Ya, sangat teknis. Jadi bukan hanya yang formalitasnya saja, tapi hal-hal yang bersifat teknis pun itu sangat teknis. Itu ya. Itu dihadapi di sana sehingga lama sekali persoalan itu bisa diatasi sebenarnya. Nah, di samping itu jumlah perkara yang masuk ke pengadilan juga sangat banyak, sangat banyak. Nah, inilah yang menyebabkan bertumpuknya perkara-perkara perdata di pengadilan sehingga untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu sangat lama sekali. Ya, jadi untuk mencegah itulah sebenarnya diadakan lembaga perdamaian ini. Kalau ada kesepakatan para pihak untuk berdamai sebagaimana yang ditawarkan oleh hakim pada sidang pembuka sidang pertama, itu kan sangat bagus sekali. Itu akan memotong mata rantai waktu yang sangat panjang itu ya. Kemudian persoalan waktu di dalam hukum acara perdata adalah persoalan yang klasik dan mendunia ini sebenarnya, mendunia ya. Bukan hanya di Indonesia. Nah, jadi saya akan buat begini contohnya. Biasanya ya, tapi itu mulai dari tingkat peradilan pertama sampai kasasi ya. Di Amerika Serikat itu untuk memperoleh putusan inkrah bisa terjadi 5 sampai 10 tahun ya. Di Jepang itu bisa 5 sampai 12 tahun. Di Korea Selatan 5 sampai 7 tahun. Di Indonesia boleh lebih lama lagi, panjang lagi. Jadi bisa mencapai 12 tahun maksimal. Ya. Nah, jadi melihat begitu lamanya memperoleh putusan hukum yang berkekuatan tetap, maka digagas betapa pentingnya sebenarnya perdamaian ini. Ya. Sebab dengan menempuh perdamaian itu sangat-sangat cepat mengatasi sengketa secara menyeluruh, ya, menyeluruh itu. Selesai perkara secara menyeluruh dan cepat waktunya, ya. Nah, persoalan lain yang memungkinkan adalah semakin pentingnya perdamaian ini disebabkan oleh faktor-faktor real di pengadilan, ya. Misalnya apa? Misalnya biaya perkara yang mahal, ya. Peradilan yang tidak begitu tanggap, ya. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, putusan pengadilan itu kadang membingungkan, putusan pengadilan tidak memberi kepastian hukum, atau kemampuan para hakim itu bercorak generalis, ya. Nah, ini fakta-fakta yang dihadapi di peradilan, ya. Itu fakta real itu. Nah, itu pengakuan hakim itu. Nah, kemudian penyelesaian sengketa melalui perdamaian itu jauh lebih efektif dan lebih efisien. Bahkan terakhir ini, waktu-waktu terakhir ini sudah ada muncul cara-cara penyelesaian sengketa, settlement method itu sudah ada muncul, ya. Yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ya, itu dikenal dengan singkatan ADR, alternative dispute resolution, ya, ADR. Itu bisa dalam berbagai bentuk. Nah, misalnya yang pertama adalah mediasi.
Nah, melalui sistem kompromi, ya, mediasi ini adalah melalui sistem kompromi di antara para pihak, sedang pihak ketiga bertindak menjadi mediator yang berperan sebagai penolong atau fasilitator. Nah, jadi mediasi ini adalah ada dua pihak berperkara, ya, dari dua pihak, kemudian ada mediator, ya, ada penolong, helper, ada fasilitator. Itulah yang memediasi para pihak agar perkara mereka itu diselesaikan dengan cara perdamaian, ya. Nah, jadi itu yang pertama, adanya lembaga mediasi. Nah, yang kedua ada itu konsiliasi, ya. Itu melalui konsiliator. Dalam hal ini begini, pihak ketiga bertindak sebagai konsiliator, ya, berperan merumuskan perdamaian itu atau konsiliasi. Nah, kemudian keputusan tetap di tangan para pihak, ya. Jadi misalnya konsiliasi ini ada dua pihak yang berperkara, ya. Jadi ada konsiliatornya, mempertemukan dan mencoba untuk merumuskan konsep-konsep perdamaian. Nah, konsep-konsep perdamaian itu nanti diserahkan kepada kedua belah pihak, ya. Jadi keputusan tidak berada di tangan para pihak yang berperkara, bukan di tangan konsiliator, ya. Baik. Yang ketiga atau C, expert determination. Nah, dalam ini ditunjuk seorang ahli untuk memberi penyelesaian sengketa, ya, yang menentukan. Nah, sehingga keputusan yang diambil mengikat para pihak. Itu dia. Nah, jadi para pihak yang berperkara itu menunjuk seorang ahli, seorang expert, ya, untuk memberi penyelesaian sengketa dalam, ya, sengketa yang menentukan, ya. Jadi ini expert determination ini harus memberi perhatian yang sama, ya, memberi perhatian yang sama kepada pihak yang berperkara. Jadi tidak boleh memihak, itu dia. Nah, kemudian D, mini trial. Nah, dalam hal ini para pihak sepakat menunjuk seorang advisor yang akan yang akan memberi opini kepada kedua belah pihak. Nah, di mana opini yang diberikan advisor itu setelah mendengar permasalahan sengketa dari para pihak, ya. Nah, jadi didengar dulu jalannya sengketa, kronologinya sengketa, lalu advisor itu akan memberi opini, ya, memberi opini kepada belah pihak. Nah, opini berisi kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak serta memberi saran cara penyelesaian, ya. Nah, itu dia tentang tadi lembaga perdamaian yang ada itu. Nah, sekarang syarat formil putusan perdamaian. Nah, perdamaian tidak hanya merujuk pada pasal yang saya katakan tadi 130 dan 131 HR, tapi juga ada di dalam pasal 1851 sampai dengan 1864 KUH Perdata, ya. Juga ada dalam Perma nomor 2 tahun 2003. Nah, jadi hal-hal yang perlu diketahui dalam perdamaian ini apa? Apa yang perlu kita ketahui? Nah, satu, persetujuan perdamaian mengakhiri perkara. Nah, itu prinsip, ya. Nah, setiap perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan, ya, holistik, ya. Jadi tanpa ada yang tersisa. Nah, itu dia perdamaian itu. Yang dikatakan menyeluruh dia dan holistik. Nah, sekarang bila kita hubungkan dengan Perma nomor 2 tahun 2003 tentang mediasi, maka hakim harus benar-benar memperhatikan ini sebelum membuat akta perdamaian, ya. Nah, yang kedua yang perlu yaitu perdamaian dibuat secara tertulis. Nah, ini perlu hati-hati, ya. Dalam pasal 1851 KUH Perdata, bentuk persetujuan adalah begini dia. Harus berbentuk akta tertulis baik di bawah tangan
maupun akta otentik. Ya. Nah, tidak dibenarkan dalam bentuk lisan. Ya. Nah, bila tidak dalam bentuk lisan, atau maksud saya, bila tidak dalam bentuk tertulis perdamaian itu dianggap tidak sah. Ya, dianggap tidak sah. Itu juga diatur di dalam KUH Perdata itu ya. Nah, jadi bentuk tertulis ini menjadi alat bukti nantinya, ya, menjadi alat bukti ada perdamaian. Ya. Kemudian yang ketiganya apa? Yaitu pihak yang membuat perdamaian adalah yang mempunyai kekuasaan. Nah, yang membuat perdamaian itu adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ya. Jadi kita lihat syarat ini, ya, syarat mempunyai kewenangan atau kekuasaan ini itu berkaitan dengan pasal 1320 kedua, yunto pasal 1330 KUH Perdata. Nah, di dalam pasal 1320 KUH Perdata, di situ dipakai istilah tidak cakap, ya, tidak cakap. Sedangkan pasal 1852 KUH Perdata memakai tidak mempunyai kewenangan. Nah, tidak cakap dan tidak mempunyai kewenangan. Nah, dua-duanya ini adalah tidak mempunyai kekuasaan untuk itu. Dia tidak berhak untuk melakukan perdamaian itu. Itu disebabkan yang bersangkutan tidak mempunyai kapasitas sebagai persona standi in judicio. Itu dia. Jadi untuk melakukan perdamaian itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai kewenangan, ya, untuk itu. Jadi harus para pihak dia yang langsung, ya, pihak yang langsung. Oke. Nah, jadi dengan demikian orang yang boleh perdamaian itu siapa? Nah, orang yang boleh melakukan perdamaian itu yang pertama sudah dewasa. Yang kedua tidak berada di bawah pengampuan. Yang ketiga, bila dia perseroan yang sudah mendapat pengesahan dari menteri yang memberi status badan hukum, ya. Nah, kemudian orang yang mempunyai kepentingan langsung, ya, tidak error in persona. Jadi itu tadi, yang mempunyai kekuasaan itu adalah orang yang mempunyai kepentingan langsung, ya. Nah, kemudian keempat apa lagi? Semua pihak yang terlibat dalam perkara harus ikut dalam perdamaian. Ya. Semua pihak yang terlibat dalam perkara harus ikut perdamaian. Itulah yang dikatakan tadi harus menyeluruh dan menyeluruh dia. Jadi perdamaian itu dianggap satu kesatuan, ya. Nah, maksudnya sini begini. Semua pihak dalam arti kumulasi subjektif, saya kan sudah terangkan kumulasi subjektif itu tentang penggugat dan tergugat harus ikut serta, ya, harus ikut serta dia di situ. Nah, jadi misalnya di dalam suatu gugatan bisa saja ada orang yang intervensi, ya, ada orang yang intervensi atau yang ditarik untuk itu. Nah, jadi itulah semua pihak yang berperkara harus dimasukkan ikut serta dalam perdamaian. Jadi ingat, jadi perdamaian adalah keputusan tertinggi, ya. Perdamaian itu keputusan tertinggi. Nah, bila mereka sudah sepakat, para pihak sudah sepakat melakukan perdamaian, maka perdamaian itu nanti akan dituangkan dalam suatu putusan hakim. Dan putusan hakim itu, saya ulangi lagi, adalah menghukum para pihak yang berperkara itu, yang sepakat dalam perdamaian itu, yang isinya adalah agar para pihak itu wajib melaksanakan isi perdamaian. Itu dia. Baik, terima kasih sampai di sini tentang perdamaian. Salam kecerdasan.